hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Kasih tak berikan syarat, tiada penghalang dan jarak. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Mengasihi tak menipu, mengeluh khianat, tak mengharapkan balasan. Jika kau mengasihi kan berkorban, terima kesulitan, selaras dalam Tuhan. Dalam kasih tiada curiga, licik dan tipu daya. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Dalam kasih tak ada jarak, tiada yang tak murni. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Mengasihi tak menipu, mengeluh khianat, tak mengharapkan balasan. Jika kau mengasihi kan berkorban, terima kesulitan, selaras dalam Tuhan. Kau kan serahkan keluarga, masa muda, masa depan. Serahkan pernikahan, serahkan semua untuknya. Kau kan serahkan keluarga, masa muda, masa depan. Serahkan pernikahan, serahkan semua untuknya. Atau kasihmu bukan kasih, tapi tipuan khianatinya. Kasih itu murni, murni tiada celah. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Kasih tak berikan syarat, tiada penghalang dan jarak. Pakailah hatimu untuk merasa kasih dan peduli. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita akan mendengarkan sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami di hari ini. Sebelum kami kembali dan berbagai aktivitas kami, Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk bisa memahaminya dan bantu kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kesaksian tentang seorang pemuda yang sering sekali mendapatkan perbuatan yang tidak adil dari teman-temannya. Dikatakan bahwa pemuda tersebut bekerja di sebuah perusahaan perakit lemari es dan dia melakukan pekerjaannya itu setiap malam setelah pulang dari perkuliahan. Dia juga melakukan pekerjaan itu untuk membiayai pendidikannya. Tetapi ternyata hari-hari yang dia jalani itu bukan hari-hari yang mudah. Setiap hari dia menjadi bahan olok-olokan dari teman-temannya. Dan sering sekali dia juga menerima tindakan-tindakan yang tidak baik dari teman-temannya. Nah, tibalah satu malam di mana itu merupakan puncak dari perbuatan yang tidak baik dari teman-temannya. Pada malam itu dia diperlakukan dengan sangat tidak baik dan membuat dia sangat menderita. Di tengah-tengah perlakuan tersebut, tiba-tiba dari kegelapan lorong di mana tempat dia diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, terdengarlah sebuah suara. Dengan penuh dengan kekuatan, suara itu mengatakan, "Hentikan. Carilah orang-orang yang bisa kalian lakukan dengan tidak baik." Kemudian teman-teman dari pemuda tersebut pun langsung melarikan diri. Dan kelihatanlah sosok seorang lelaki tua yang muncul dari kegelapan. Dia mengulurkan tangannya kepada pemuda tersebut dan dia mengatakan kepada pemuda tersebut, "Anakku, aku tahu bahwa hari-hari yang engkau jalani itu sangat berat sekali. Tetapi harus kau tahu bahwa aku selalu berada di pihakmu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering juga kita mungkin mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita. Kita juga sering mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan mungkin tindakan-tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terkadang membuat kita menjadi orang yang hilang pengharapan. Bahkan mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang paling menyedihkan karena kita tidak beroleh sebuah pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Sekalipun mungkin dunia menutup mata atas perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ada satu mata yang selalu tertuju kepada kita, yaitu mata Tuhan. Sekalipun mungkin telinga dunia yang ada di sekitar kita tertutup mendengar pertolongan, ucapan pertolongan yang kita ungkapkan dalam rintihan penderitaan. Tetapi ada satu telinga yang selalu mendengar permohonan minta tolong dari orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Dan sekalipun mungkin tidak ada yang membela kita ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan akan berhadapan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, hari ini nats kita mengingatkan bagaimana kita kembali menjalani tingkah laku sebagai orang Kristen dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi taklukkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu merasakan bagaimana Tuhan selalu berada di pihaknya. Sekalipun sering sekali dia diperlakukan dengan tidak adil oleh dunia ini. Dan mungkin kemarin, hari ini, atau hari yang akan datang, kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi ingatlah, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi taklukkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun mungkin kita tidak beroleh pertolongan, tetapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami sungguh kembali diingatkan tentang tingkah laku orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia dalam penderitaan, sekalipun dunia tidak memperhatikan kami, sekalipun telinga sekeliling kami tertutup ketika kami berteriak minta tolong, sekalipun mungkin tidak ada yang membela kami.
Tapi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan, bagaimana mata Tuhan tertuju kepada kami, akan selalu berada di pihak kami dan menjadi penolong dalam segala penderitaan yang kami alami. Janganlah kami jatuh ke dalam perbuatan yang tidak baik ketika kami menerima perlakuan yang tidak baik. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan yang baik sekalipun apa yang kami terima tidak baik. Sebagaimana firman Tuhan hari ini kembali diingatkan kepada kami, bahwa orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, yang menggantungkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, akan mampu menjaga dirinya dari perilaku-perilaku yang tidak berkenan dan akan berani hidup berbeda dengan dunia ini. Kami juga berdoa bahwa seluruh pengurus-pengurus kategorial, baik di tingkat runggun, tingkat klasis, dan juga pusat, Bapa yang sertai setiap langkah pelayanan anak-anak Tuhan yang sudah memberi hati dan diri melayani dalam kategorial-kategorial yang ada di gereja Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus mereka lakukan, tapi biarlah kekuatan yang asal daripada Engkau, hikmat yang asal daripada Engkau, pengetahuan yang asalnya daripada Engkau Tuhan, senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Dan kiranya seluruh kategorial yang ada di GBKP tetap setia menjadi teman sekerja Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini Tuhan. Tolong kami dan bantu kami sehingga kemanapun kaki kami melangkah, kiranya ke tempat yang selalu membawa kebaikan. Dan setiap hal yang kami lakukan melalui tangan, pikiran, dan hati kami, kiranya pun itu selalu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, dan sepanjang hari ini Bapa yang jaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.